Lord, I know that you will never change, so I'm just in you with all my days. You are the first and the last. God of my future, God of my past. Your love remains the same from the start. 'Cause you are the first and the last. Shalom, kembali di Radiance Online Service. Nah, teman-teman, sekarang kita udah masuki bulan Agustus 2020 nih. Gak nyangka ya udah 6 bulan kita ibadah seperti ini, tapi aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang paling sehat. Aku juga mau ajak teman-teman untuk selalu bangun hubungan dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, karena hanya Dia kekuatan dan pertolongan kita. Dan setiap harinya jam 8 malam kita itu ada doa, so jangan lupa ya teman-teman. Nah, yuk sekarang kita mau persiapkan pikiran dan hati kita mau menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita.
pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Radiance, gimana kabarnya teman-teman? Honestly, aku kangen banget kita bisa worship lagi bareng-bareng. Semoga bisa secepatnya ya guys, kita bisa worship, kita bisa one voice, kita bisa sama-sama nyembah lagi. Dan teman-teman, aku mau sharing apa yang aku dapat selama pandemi ini. Kayak Tuhan tuh selalu ingetin aku untuk to count my blessing and name them one by one. Jadi dalam keadaan apapun, Tuhan ajarin kita untuk bersyukur. Coba hitung berkat yang Tuhan kasih buat kita. Kita punya kesehatan yang baik. Kita sampai hari ini kita masih punya pekerjaan. Kita nggak kekurangan satu apapun. Kita bisa tinggal, kita bisa stay at home di rumah yang nyaman. Itu semua adalah berkat dari Tuhan buat setiap kita. Amin teman-teman. So, kita percaya apapun yang terjadi, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi aku yakin dan percaya kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita dipenuhi, kita dinaungi dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kita. Mari kita angkat hati kita dengan sikap hati yang terbaik. Teman-teman boleh duduk, teman-teman boleh berdiri, teman-teman boleh berlutut. Sembah Dia, angkat hatimu, angkat suaramu. Yuk kita mau sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Shikaralabaralabaralabaralaba. Oh Jesus God. Haleluya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, thank you Lord. We thank you Lord Jesus God. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa.
laba. Kira laba 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 laba. Shikara laba 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 laba. Bapak, biar pagi hari ini Tuhan, siang hari ini kami mau buka hati kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengingat segala kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu gak pernah berubah buat setiap kami. Kasih setia-Mu gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. We thank you Lord Jesus, Kau berkati ibadah online hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau hadir. We thank you Lord Jesus. Shikarala barala 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 barala. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allah
pada kasih-Mu, pada kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Oh Jesus, kami percaya Tuhan.
Tuhan. Biar ini menjadi ekspresi rasa syukur kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. And we worship you more and more. Thank you Lord Jesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Yang siap sama-sama katakan amin. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi? Yang siap katakan yeay! Woo! Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, yes Lord, haleluya. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, oh. Pa pa para, 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 pa pa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri
ku beri yang terbaik. Haleluya. Oke, shalom semua. Gimana kabarnya? Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Suatu jangka waktu yang kalau bisa dibilang lama, ya lama. Karena kita sudah ibadah online kita ini mungkin sudah berjalan cukup lama. Tapi kalau bilang cepat, tanpa terasa kita sudah mau memasuki akhir tahun, sudah bulan ke-8. Dan aku percaya dan aku terus berharap bahwa keadaan kita selalu akan baik-baik saja, dijaga oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya. Amin teman-teman. Nah teman-teman, untuk bulan Agustus ini, untuk minggu pertama ini, giliran saya akan bawa sharing firman. Tidak ada tema yang khusus, cuman dalam hampir 2 minggu terakhir ini kita kedatangan tamu untuk sharing firman di ibadah kita dari Mordi dan juga dari Kak Kezia. Dan 2 minggu itu saya terus berpikir mengenai firman apa yang kira-kira ingin saya bagikan untuk pada saat saya ada kesempatan untuk bisa men-sharing firman di Radiance Online ini. Dan saya dapati bahwa tema yang ingin saya berikan, kalau teman-teman suka dengan tema khotbah, adalah New Normal with New Spirit, ya. Normal yang baru dengan spirit yang baru, dengan semangat yang baru, ya. Kita mau berdoa dulu yuk. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala rencana dan anugerah yang terus melimpah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga kami, menopang kami, memimpin kami, membuat kami untuk bisa ada sampai saat ini. Tuhan tidak kekurangan apapun dan Tuhan masih menjaga setiap kesehatan kami. Dan kami sangat amat bersyukur Tuhan. Selidiki setiap hati kami, ubah setiap hati kami dan lihat setiap hati kami Tuhan. Kiranya Kau menemukan hati yang willing, a willing spirit dalam setiap kehidupan kami, sehingga senantiasa benar-benar hati kami terus terjaga oleh kasih karunia dan penjagaan Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang sedang mendengarkan ibadah online ini. Kami bersyukur buat kesempatan untuk bisa kami belajar firman-Mu sekali lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus semua yang percaya kita katakan amin. Oke, teman-teman, dengan tema New Normal, New Spirit, itu ayatnya ada di Yesaya 43 ayat 19 yang berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, kalau teman-teman mengikuti perkembangan untuk tempat kita, untuk Jakarta, saat ini sudah memasuki PSBB transisi yang kedua. Dan untuk bulan Agustus ini saya masih belum tahu, tapi saya berharap kita tetap masih bisa masuk dalam PSBB transisi atau mungkin dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan dalam PSBB transisi ini kita sudah bisa untuk sedikit beraktivitas, keadaan bisa dinormalkan sedikit oleh pemerintah. Cuman mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita adaptasi, yang pemerintah sebut dengan keadaan new normal, kebiasaan yang baru. Ya, dalam keadaan kalau teman-teman ngikutin podcast kita kemarin, untuk minggu lalu kita kedatangan tamu dokter yang luar biasa, Dokter Rianti. Dia berbicara bahwa namanya virus, semua macam virus dan khususnya ini virus corona, dia bilang itu tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan, ya kan? Yang bisa kita lakukan itu adalah kita harus terus menjaga imunitas tubuh kita, sehingga kita virus itu ada atau virus itu mau masuk karena kita memiliki imun tubuh yang kuat, maka virus itu menjadi lumpuh. Tapi intinya bahwa virus itu tidak bisa dimatikan. Jadi saya teringat Pak Jokowi pernah juga bilang bahwa kita harus berdampingan, hidup berdampingan dengan corona. Waktu itu mungkin belum ada kabar mengenai vaksin yang akan ditemukan, tapi puji Tuhan sudah mulai ada isu, sudah mulai ada berita mengenai vaksin yang akan datang, yang sedang dalam masa uji coba di sini. Dan ingat Pak Jokowi juga bilang bahwa kita harus berdampingan. Dan itu suatu statement yang menurut saya, wah ini cukup deg-degan juga. Dan Pak Jokowi memberikan suatu menciptakan suatu statement yang baru, new normal, ya, kebiasaan baru, adaptasi yang baru, ya. Untuk banyak orang, untuk new normal ini sulit untuk beradaptasi, ya.
bagi saya pun sulit sekali karena kita diajar, kita diminta, kita bahkan dipaksa untuk terus membiasakan, dan keadaan new normal ini harus dengan menggunakan masker, harus sering cuci tangan, kita nggak boleh kumpul beramai-ramai, harus menjauhi kerumunan, dan harus jaga jarak, social distancing. Dan untuk adaptasi hal kayak beginian, dan ini masuk ke dalam beberapa sektor yang ada di kita ya. Salah satunya itu adalah sektor pendidikan, bahwa jadi sekolah kita sekarang anak-anak diliburkan, jadi mereka harus belajar dari rumah. Homeschooling, mereka harus dengan Zoom meeting setiap hari sekarang pagi dari jam 8 sampai jam 12. Mereka harus berada di depan layar HP atau layar komputer untuk belajar. Dan itu suatu hal yang cukup bagi saya pribadi, belajar seperti itu kayak tidak enak sekali. Ya, karena tidak bisa bertemu, tidak bisa berkomunikasi langsung, tidak bisa untuk bertanya langsung. Tapi bagaimana seorang guru untuk bisa memantau hampir 30 anak dalam Zoom meeting, itu suatu hal yang sangat rumit sekali. Ya, kalau tidak terbiasa mungkin tidak akan bisa. Terus juga kerja, masih ada beberapa yang kerja dari rumah, atau mungkin jam kerjanya dikurangin, masuk shift-shiftan atau per hari, ya kan? Dan kita jadi kebanyakan di rumah. Ya, kalau dulu kita pergi pagi pulang malam, tapi sekarang kita harus ada di rumah dari pagi sampai malam. Dan ini sering banyak sekali membuat hal-hal yang baru lagi, ya kan? Kalau saya dengar dalam masalah seperti kayak begini, banyak justru karena work from home yang harus ada di rumah, yang sering terjadi adalah ribut di rumah semakin banyak. Ribut dengan anak-anak, suami istri, sama orang tua. Ya, karena kalau dulu mungkin kita pergi pagi pulang malam, tidak ada yang namanya bersentuhan, tapi tidak ada yang namanya untuk komunikasi langsung. Tapi sekarang kita di rumah terus, dan cukup banyak mereka yang istilahnya cukup menderita, harus bantu orang tuanya, harus ketemu dengan mereka papa mamanya, dan sering interaksi, dan akhirnya berantem lagi. Dan itu adalah suatu kebiasaan yang mulai harus kita biasakan. Dan juga yang kedua itu adalah sektor ekonomi. Kita sekarang banyak dalam belanja online. Ya kan, mungkin kalau buat kita nggak masalah, tapi kalau buat golongan baby boomer itu menjadi suatu permasalahan sekali. Mereka tidak tahu cara untuk menggunakan HP, belanja lewat GoPay atau OVO atau yang lainnya. Itu suatu hal yang sangat rumit sekali, betul? Dan ketiga yang saya lihat ada yang banyak berubah, yang kita harus masuk dalam kehidupan yang baru, normal yang baru, itu adalah kegiatan ibadah. Ya kan? Kita harus ibadah online. Teman-teman harus membiasakan diri dengan ibadah online. Saya pun membiasakan diri, dan jujur itu berat sekali, itu sulit sekali untuk membiasakan diri dengan ibadah online. Kalau kita ibadah offline di gereja, ya kan, kita bisa merasakan suatu sense atmosfer yang kuat. Kita merasakan benar-benar suatu persekutuan yang indah. Tapi pada saat di rumah kita ibadah sendiri-sendiri, hanya di layar HP, dengan mungkin sikap badan yang kurang berkenan, mungkin masih dalam posisi tidur kah, atau mungkin baru bangun kah, atau mungkin lagi nge-gym, lagi olahraga, lagi lari-lari, atau mungkin kita sedang lagi memasak, tinggal setengah setel pakai speaker saja, ya kan? Itu membuat cukup banyak ada suatu step back dalam kondisi rohani kita, dan ini yang harus kita sama-sama untuk mau pecahkan, untuk mau kita benar-benar masuk dalam spirit yang baru. Karena hal ini, kehidupan normal, new normal ini akan berlangsung cukup lumayan panjang, teman-teman. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan diri kita dengan segenap hati, segenap pikiran kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri. Nah, terus terang teman-teman, kita untuk membiasakan hal seperti ini sangat sulit, ya, sangat berat sekali, dan kita harus beradaptasi, dan kita pengen masuk ke old normal, kebiasaan yang lama lagi ya. Ya, pasti ada pengen enakan seperti dulu lagi, enakan kita bisa ketemuan lagi, bisa beribadah lagi, tapi itu hal yang mungkin saat ini aku pikir sulit untuk direalisasikan, ya kan? Nah, yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana kita mau beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita pun harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru di dalam new normal ini.
Ya kan, seperti pada saat teman-teman diselamatkan dari dosa, seperti teman-teman kalau dulu hidup di dalam dosa, hidup dalam kebiasaan yang buruk, di dalam budaya dosa, dalam pornografi, atau mungkin di dalam kehidupan seksual yang tidak benar juga, atau mungkin dari kebiasaan-kebiasaan merokok, ngevape, semua. Tapi pada saat engkau mengenal kebenaran, engkau mengenal Kristus, engkau harus beradaptasi dengan identitas yang baru, engkau harus beradaptasi dengan kebiasaan yang Tuhan Yesus ajarkan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, karena seperti firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 9 berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sudah ditarik dari kegelapan dan masuk ke dalam terang yang ajaib. Pada saat kita masih dulu hidup dalam kegelapan, kita hidup dengan kebiasaan yang terjadi di kegelapan. Tapi Tuhan sudah memilih kita, dipilih, dikuduskan, kita masuk dalam terang yang ajaib. Dan itu adalah suatu hal yang kita harus biasakan diri. Kita harus mulai untuk benar-benar membiasakan diri di dalam terangnya Tuhan. Ya, saya pernah ada pengalaman cerita dalam masuk yang namanya kebiasaan yang baru ini ya. Kira-kira nggak salah masih tahun 2006 setelah saya lulus kuliah, ada kesempatan saya pergi ke luar negeri, jenguk kakak saya lagi sekolah di luar negeri, dan itu di Sydney, Australia. Dan it was so excited, sangat exciting sekali bisa berada di sana dan ketemu dengan orang-orang yang berbeda ras dan berbeda kebiasaan. Dan pernah pada saat, kalau teman-teman tahu, saya lahir di Jakarta. Saya lahir Indonesia, orang Indonesia, WNI Tulen Indonesia, dan saya sudah terbiasa dengan adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia, khususnya di dalam hal berkendaraan bermotor, ya kan? Sudah terbiasa, ya kan, dengan kebiasaan ini. Kebiasaan lama kalau di Indonesia, mungkin teman-teman sudah lebih tahu lah dari saya, ya kan, menyeberang jalan bagaimana, nyetir mobil bagaimana, juga sen ke kiri tapi ternyata belok ke kanan, hal-hal seperti kayak gitulah. Dan di Australia, di Sydney itu, saya sedang jalan kaki dalam suatu pinggir trotoar kayak gitu, dan pada saat saya jalan itu so exciting, saya melihat kanan kiri, wah suasana udara yang bersih, saya melihat ada lampu merah dan mobil semuanya kayak gitu kan. Karena saya masih menggunakan gaya di Indonesia, saya pikir tidak jadi masalah, ya kan. Saya pikir saya orang Indonesia, saya membawa dampak ke Australia mungkin kayak gitu, tapi suatu kebodohan sekali teman-teman. Dan saya lagi berjalan dalam trotoar, dan saya agak sedikit ke kanan gitu kan, sedang mau ke jalan, sedang berjalan, and suddenly saya bingung, saya sudah nyampe ke pertigaan, ya kan, pertigaan itu ada tiba-tiba mobil berhenti di samping saya, ya kan, berhenti di samping saya, dan saya bingung kenapa kamu berhenti. Dan dia nengok ke saya, ya kan, dia nanya ke saya, hey, do you want cross the street? Kamu mau nyebrang? Saya pikir saya nggak mau menyeberang, saya mau berjalan lurus, ya kan. Saya diam saja waktu itu, saya nggak tahu dia ngomongnya bagaimana, pokoknya inti yang disampaikan seperti kayak begitu. Saya cuma berjalan lagi, dan tiba-tiba dia marah. Dan nggak tahu dia menggunakan kata-kata seperti kayak gimana yang saya tidak mau dimengertikan, ya kan. Dan dia marah-marah, dan tiba-tiba langsung dia tancap gas, gitu kan. Saya bingung. Dan ternyata teman-teman, di situ saya pada saat berjalan, saya menyentuh daerah di mana mobil itu harus berhenti dan harus mengutamakan penyeberang jalan kaki untuk menyeberang, untuk cross the street. Dan saya nggak tahu sama sekali, ya kan. Jadi mereka benar-benar kalau misalnya lagi jalan, ada orang, ada mungkin dalam jalan setapak itu ada cat yang warna hijau, pada orang berhenti di situ. Ya, lagi dia mau nyebrang, mobil harus berhenti dan harus mempersilakan si penyeberang jalan untuk cross the street, untuk menyeberang jalan kaki kayak gitu kan. Dan itu kita tidak pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, ya, tidak pernah terjadi.
Dan itu suatu pengalaman. Dan saya pada saat orang itu marah-marah, kan ada lumayan banyak orang. Saya dengan cukup sangat malu sekali, cukup dengan sangat grogi sekali, saya langsung jalan. Tapi saya mengerti, oh ternyata saya salah. Itu kebiasaan mereka di situ dan saya belum terbiasa dan saya nggak tahu hal kayak begituan. Ya kan? Saya nggak tahu dengan hal seperti kayak begituan. Dan pada saya sekarang di Australia, pada saat itu saya benar-benar mematuhi semua tata cara lalu lintas, tata krama mereka semua. Karena aku nggak mau kelihatan seperti orang bodoh dan memalukan bangsa sendiri kalau misalnya ada apa-apa kan. Tapi yang menjadi pertanyaannya itu adalah, itu cuma saya lakukan di Australia. Tapi pada saat saya kembali ke Indonesia, ke Jakarta khususnya, apakah hal seperti itu akan saya lakukan, akan saya jalankan? Apakah para pengendara mobil, motor akan berhenti pada saat ada orang mau menyeberang? Tidak. Jawabannya tentu saja tidak. Karena berbeda kebiasaan, dengan berbeda adaptasi yang sangat berbeda sekali, ya kan? Tapi intinya saya berbicara kepada saya. Kenapa pada saat di Australia, di luar negeri, atau mungkin teman-teman ke Singapura, teman-teman mau nggak mau mematuhi segala peraturan yang di sana. Tapi pada saat kita kembali ke Indonesia, ke Jakarta, kayaknya cukup sangat dilepaskan. Kenapa? Dan salah satunya yang saya temukan itu kenapa? Karena hati kita sendiri belum sepenuhnya diubahkan. Karena hati kita sendiri belum sepenuhnya mau tunduk dan turut taat dalam segala peraturan yang ada di Indonesia juga. Itu yang saya dapetin. Nah, kalau kita berbicara mengenai hati manusia, tidak ada orang yang bisa mengerti dan tidak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan sendiri yang berkata di Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di sini Paulus berkata bahwa kamu cuma hidup dua, secara daging atau secara roh. Secara daging kamu fight sendiri, berjuang sendiri. Tapi kalau secara roh, dan dibilang di sini adalah bersama, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kata jika oleh roh ini artinya adalah suatu ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Karena teman-teman, cuman Roh Kudus saja yang bisa untuk mengubah hati kita. Kita nggak akan pernah bisa mengubah hati manusia, nggak akan pernah bisa, ya kan? Tapi cuman benar-benar oleh kuasa Roh Kudus saja yang bisa untuk mengubah hati manusia. Nah teman-teman, saya dapati ada beberapa 3 hal yang coba saya sharekan mengenai spirit yang harus kita miliki. Ya, semangat yang harus kita miliki pada saat kita memasuki new normal dengan new spirit di sini. Karena saya mengamati bahwa banyak, hampir sekitar 80% kalau saya berbicara dengan para pengerja, saya berbicara dengan teman-teman yang pernah saya ketemuin semua, dan kita nanya bagaimana kondisi kerohanian kamu, dan hampir semuanya drop, hampir 80% drop. Banyakan kemalasan, banyakan melakukan kembali kebiasaan-kebiasaan lama mereka, hobi mereka yang mereka biasa lakukan sekali. Bahkan juga ada yang kembali untuk terus berbuat dosa, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak ada yang bisa saat ini, mungkin aku pikir dalam masa-masa seperti ini, teman-teman kita merasa kayak kita berjuang sendiri, ya kan? Kita tidak bisa ketemu pemimpin, kita tidak bisa ketemuan untuk sharing, untuk saling mendoakan secara korporat, ya kan? Tapi seperti saat ini bahwa kita benar-benar untuk harus siap bisa untuk berjalan sendiri. Oleh sebab itu, saya berdoa bahwa apa yang saya sharekan di sini benar-benar kita harus membuka mata rohani kita sehingga kita mengerti segala kebutuhan yang Tuhan mau dalam hati kita, ya. Yang pertama itu adalah yang harus kita siapkan, kita harus memiliki hati yang baru. The new normal with a new heart. Kita harus memiliki hati yang baru. Firman Tuhan berkata di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 bahwa ini, karena tadi saya bilang bahwa Tuhan yang bisa mengubah hati. Oleh sebab itu kita minta sama Tuhan untuk berikan kepada kita hati yang baru. Firman Tuhan berkata seperti kayak begini. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru
roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Ya kan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru. Ini harus kita minta, Tuhan berikan kepada hamba-Mu hati yang baru, hati yang taat, hati yang rela, willing spirit. Ya kan? Kalau kita tidak bisa memiliki hati yang baru, mendapat hati yang baru dalam masa new normal seperti kayak gini, teman-teman, kondisi kerohanian kita pasti akan terus turun. Oleh sebab itu kita minta sama Tuhan hati yang baru. Firman Tuhan juga berkata di Matius 9 ayat 16-17. Ya, saya baca ayat yang terakhir. Begitu juga anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru juga. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Seperti ada suatu perbandingan antara kantong yang baru dengan anggur yang baru. Kebiasaan yang baru harus siapin dengan hati yang baru. Karena kebiasaan yang baru tidak disiapin dengan hati yang baru, pada saat mereka masuk bersama-sama seperti kantong yang baru dengan anggur, salah satu pasti rusak. Dan kita tahu kebiasaan ini new normal nggak akan pernah bisa hilang. Keadaan seperti ini, ibadah online misalnya, akan terus ada teman-teman, sampai keadaan lebih aman lagi. Dan ini harus kita sikapi dengan anggur yang baru, dengan hati yang baru. Jadi aku berdoa teman-teman, sama-sama kita minta sama Tuhan hati yang baru. Kita cek masing hati-hati kita, apakah kita masih terus hidup di dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita masih benar-benar hidup dalam segala apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana saat teduh teman-teman? Apakah teman-teman masih berdoa? Apakah teman-teman masih untuk membaca Alkitab? Bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan dan itu mengubah hati yang kita menjadi hati yang baru. Amin. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama itulah hati yang baru, hati yang kedua itu berarti adalah hati yang taat. Hati yang kuat. Amsal 24 ayat 10 berkata bahwa jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah teman-teman, siapa yang tahu dan yakin merasa bahwa masa-masa seperti ini adalah masa-masa kesesakan? Dan firman Tuhan berkata kalau engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Hati yang kuat berarti ada hati yang lemah. Kenapa hati kita lemah? Firman Tuhan berkata di sini bahwa karena engkau tawar hati. Tawar hati itu bukan kecewa, bukan dikecewa. Ya, awalnya dikecewakan, tapi tawar hati bukan sampai benar-benar kamu sampai kecewa berat sampai kepahitan. Tapi tawar hati itu salah satu senjata iblis untuk merusak hati kita. Kau tidak akan diberikan dengan masalah yang banyak, tapi kau akan step by step permasalahan itu secara kerikil-kerikil kecil yang akan kau alami dalam kehidupan perjalanan. Kamu akan tersandung sama kerikil-kerikil dan akhirnya kamu akan jatuh. Itulah seperti artinya tawar hati. Ya, sangat-sangat bahaya. Kita mungkin ada masalah pertama di bidang finansial, keuangan kita. Ya kan, kita masih belum beres. Kita berdoa kepada Tuhan, belum ada jawaban. Tiba-tiba ada masalah keluarga lagi. Belum ada jawaban lagi, masalah dengan pasangan, masalah di pekerjaan, masalah di pelayanan, masalah dengan pemimpin. Semua itu akan bertubi-tubi dan itu akan membuat hati kita menjadi tawar hati. Nah, obatnya itu buat saya cuman satu, seperti tertulis di 1 Samuel 30 ayat 6 berkata bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Cuman itu doang, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan minta Tuhan kuatin saya, tapi dia dari dalam menguatkan kepercayaannya. Itu berarti seperti, enggak, aku bisa. Kamu harus ada suatu kemauan yang kuat. Kamu harus memiliki suatu perubahan hati yang kuat dalam diri kita. Enggak, aku bisa bersama dengan Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, masuk new normal, kita harus memiliki hati yang kuat teman-teman. Jangan sampai kita tawar hati. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang harus kita miliki adalah kerendahan hati. Wow, kita sangat butuh banget yang namanya kerendahan hati dalam masa-masa seperti ini. Masa-masa di mana kita dites, masa-masa kita diuji ya. Firman yang favorit saya dari saya pertama kali bertobat itu ada dari Ulangan 8 ayat 2 berkata bahwa
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Teman-teman flashback seperti Musa berkata bangsa Israel, kamu flashback, ingat segala perjalanan yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Ingat perjalananmu dengan bersama Tuhan. Saya katakan kepada teman-teman saat ini, segala perjalananmu sama dengan Tuhan dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan bahagiaan, asik. Tapi ada juga masa-masa di mana kita terpuruk, kita down, kita banyak masalah, seperti banyak musuh yang sedang menyerang, dan itu kita alami. Tapi firman Tuhan berkata di sini, ingat itu semua. Tuhan cuma bilang seperti ingat. Berarti apa? I'm with you. Saya bersama dengan kau. Ya kan? Tapi yang kedua nih yang Tuhan mau adalah segala perjalanan yang kau lakukan itu adalah dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Untuk melihat apakah hati kita seperti kayak gimana. Apakah kamu jadi orang yang sombong, orang egois, atau kamu masih mau tetap untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita. Dan yang paling menarik bagi saya itu adalah untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Siapa yang perlu tahu yang ada di dalam hati kita? Ya kan, Tuhan sudah tahu hati kita. Tuhan sudah tahu motivasi kita. Tapi firman ini pada saat saya baca, Tuhan mengajarkan saya untuk merendahkan hati. Yang kedua, biar kamu sendiri tahu hatimu. Oh, ternyata hati gua kayak begini. Oh, ternyata hati saya nggak benar. Oh, ternyata hati saya tidak benar di hadapan Tuhan. Itu loh maksudnya. Tuhan harus membawa engkau dalam suatu permasalahan sampai engkau sendiri sadar, oh ternyata hati saya masih belum beres. Itu yang Tuhan izinkan dan itu yang Tuhan mau. Itu yang firman Tuhan berkata di Ulangan 8 ayat 2 ini. Untuk merendahkan hatimu dan untuk mengetahui apa yang dalam isi hatimu. Lanjutannya, apakah kamu berpegang pada perintahnya atau tidak. Dalam segala hal yang terjadi, untuk merendahkan hati, segala masalah yang terjadi, untuk merendahkan hati dan untuk mengetahui apakah kau masih tetap mau mengasihi Tuhan atau tidak. Gitu teman-teman. Ini akhir dari sharing saya. Itu yang ingin coba saya sampaikan, bahwa untuk memasuki keadaan yang baru, memasuki new normal, kita harus dengan new spirit, dengan hati yang baru, hati yang kuat. Yang ketiga, dengan kerendahan hati. Aku berdoa teman-teman dalam masa-masa seperti ini, khususnya dalam kita ibadah, dalam ibadah online. Karena aku survei, hampir semuanya drop. Dan hal ini tidak akan pernah bisa bangkit, dibereskan kalau emang dari kita sendiri yang tidak mau untuk mencari Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa dan firman disampaikan ini, teman-teman, kita cek hati kita berdoa, kita minta Tuhan untuk mengubah hati kita. Amin. Yuk kita berdoa. Kayak bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, Kau Allah yang baik, pemeliharaan Tuhan. Kalau kami setiap mengingat segala kebaikan Tuhan, sungguh membuat hati kami terus terpana, sungguh membuat hati kami terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Dan kami bersyukur kami bisa memasuki new normal ini Tuhan, dan kami mau dengan new spirit, dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, dengan gairah yang baru, dengan passion yang baru. Kami masih mau melayani Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau terus dekat sama Tuhan, sehingga benar-benar kami mau Tuhan untuk kembali dalam pangkuan Tuhan, sehingga kami benar-benar masuk dalam new normal ini Tuhan dengan kemenangan, dengan gairah yang baru Tuhan. Ampuni setiap segala kesalahan kami, segala pelanggaran kami yang tidak mengutamakan Tuhan dalam masa-masa ibadah online seperti kayak begini Tuhan. Kami menyepelekan hadirat Tuhan, kami menyepelekan firman Tuhan, kami tidak memiliki suatu sikap hati dan sikap badan yang benar saat kami mengikuti ibadah. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu pengampunan Tuhan. Kami minta pengampunan Tuhan, dan kami minta Tuhan jamah setiap hati kami dan berikan kepada kami hati yang baru Tuhan, sehingga kami mau mengasihi Tuhan, kami bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap anak-anak, Tuhan memberkati setiap teman-teman hamba, keluarga-keluarga, Renew World Church juga Tuhan berkati, Radiance Community Tuhan jaga dan Tuhan berkati senantiasa Tuhan. Biar kami memasuki dalam bulan-bulan ke depannya Tuhan dengan semangat yang baru, khususnya dalam Radiance Community, komunitas yang kami miliki, komunitas yang kami banggakan, komunitas yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami mau menjaga, kami mau cultivate this community, sehingga sungguh pada saat Tuhan melihat setiap kami akan menjadi seperti Daniel yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan, amin. Tuhan berkati semua, guys. God bless you. Well, aku harap kita semua mendapat rema dari ibadah hari ini. Tetap dukung doa untuk Indonesia, untuk para pemimpin kita. Tetap semangat. Kita percaya pasti negeri kita dipulihkan. Aku Vera, pamit undur diri. God bless you.